Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Doa Ibu 1988 Channel. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi mampir di akun channel kita. Dukung terus akun channel kita agar bisa terus semakin tumbuh dan berkembang, dan pastinya bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman sekalian, pada season kali ini kita akan membahas bahasa tubuh gerakan menilai dan menunda. Apa saja gerakan menilai dan menunda? Yaitu salah satunya adalah gerakan bosan, mau mengambil keputusan, atau gerakan-gerakan yang mengindikasikan bahasa tubuh lawan bicara kita. Baik, kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu gerakan bosan. Ketika pendengar atau orang yang berbicara dengan kita mulai menggunakan tangan untuk menyangga kepala, nah ini adalah sinyal bahwa dia mulai bosan, dan tangannya yang menyangga adalah upaya untuk memegangi kepalanya agar tidak tertidur. Derajat kebosanan pendengar atau orang yang berbicara dengan kita akan berkaitan dengan sejauh mana lengan dan tangannya menyangga kepala. Biasanya itu dimulai dengan sanggahan dagu oleh ibu jari, lalu beralih menjadi sanggahan dagu oleh kepalan tangan. Saat minat memudar, kehilangan minat yang ekstrim akan ditunjukkan ketika disanggah sepenuhnya oleh tangan, dan kebosanan total ditunjukkan oleh kepala yang disanggah sepenuhnya oleh kedua tangan dan terdengar suara mendengkur alias bobo. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu gerakan menilai. Menilai ditunjukkan dengan tangan tertutup atau bertengger di dagu atau pipi, seringkali dengan telunjuk menunjuk ke atas. Saat seseorang mulai kehilangan minat tetapi masih ingin terlihat berminat demi kesantunan, posisinya akan berubah sehingga tumit telapak tangan menyangga kepala ketika perasaan bosan mulai menyerang. Para manajer tingkat menengah sering menggunakan gerakan ini untuk berpura-pura berminat kepada presiden direktur perusahaan yang sedang menyampaikan pidato yang membosankan. Akan tetapi sayangnya, begitu tanda tangan mereka mulai menyangga kepala dengan cara apapun, kemungkinan besar presiden direktur perusahaan akan merasa bahwa para manajer itu sedang tidak tulus atau menggunakan sanjungan palsu. Minat yang tulus akan ditunjukkan ketika tangan bertengger ringan di pipi dan tidak digunakan untuk menyangga kepala. Ketika telunjuk menunjuk ke atas sejajar dengan pipi atau ibu jari menyangga dagu, pendengar sedang memiliki pikiran negatif atau kritis tentang pembicaraan atau pokok pembicaraannya. Terkadang telunjuk menggosok atau menarik mata saat pikiran negatif berlanjut. Gerakan ini sering disalahartikan sebagai sinyal berminat, tetapi ibu jari yang menyangga dagu mengungkap reaksi kritis dari si pendengar. Kelompok gerakan yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi sikap orang itu. Semakin lama dia bertahan dalam suatu gerakan tertentu, semakin lama sikap kritisnya akan bertahan. Kelompok gerakan ini adalah sinyal bahwa pembicara perlu segera bertindak, entah dengan melibatkan pendengar atau mengakhiri pertemuan. Satu tindakan yang sederhana, misalnya menyerahkan sesuatu untuk dipegang oleh pendengar agar dia mengubah posenya dan menyebabkan perubahan sikap. Jadi lihat dengan teliti ya teman-teman gerakannya, jangan sampai tertipu. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengusap dagu. Kalau lain waktu Anda berkesempatan menyampaikan gagasan Anda di hadapan sekelompok orang, perhatikan mereka dengan cermat. Saat Anda menyajikan gagasan, mana mungkin Anda melihat bahwa sebagian besar pendengar akan mendekatkan satu tangan ke wajah dan menggunakan gerakan menilai. Menjelang akhir penyajian, mintalah pendapat atau usulan dari kelompok terhadap gagasan Anda. Maka gerakan-gerakan menilai itu biasanya akan berhenti dan dimulailah gerakan mengusap dagu. Mengusap dagu adalah sinyal bahwa pendengar sedang dalam proses mengambil keputusan. Ketika Anda meminta keputusan dari pendengar dan mereka mulai mengusap dagu, gerakan tubuh berikutnya akan menandakan apakah keputusan mereka negatif atau positif. Strategi terbaik adalah tetap diam dan memperhatikan gerak selanjutnya yang akan menandakan keputusan yang telah diambil. Misalnya, jika mengusap dagu dianjurkan dengan melipat lengan serta tungkai
dan orang itu menyandar ke belakang. Bisa diduga bahwa jawabannya adalah tidak. Ini memberi Anda kesempatan dini untuk menawarkan kembali manfaat atau keuntungan baginya sebelum dia mengucapkan kata tidak, dan mempersulit pencapaian kesepakatan. Jika mengusap dagu dilanjutkan dengan mencondongkan tubuh maju ke depan, lengan terbuka, atau memungut proposal dan sampel Anda, kemungkinan besar Anda mendapatkan jawaban iya dan bisa melanjutkan seakan-akan Anda sudah mendapatkan kesepakatan. Baik, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu kelompok gerakan menunda. Alih-alih menggunakan gerakan mengusap dagu, seseorang yang mengenakan kacamata terkadang melanjutkan kelompok gerakan lain. Menilai dengan melepas kacamata dan menempatkan salah satu ujung gagang kacamata di sudut mulut saat sedang membuat keputusan. Seorang perokok akan menghembuskan asap rokoknya ketika seseorang menempatkan pena atau jari di mulutnya setelah Anda meminta keputusan. Ini merupakan sinyal bahwa dia sedang merasa tidak pasti dan membutuhkan peneguhan. Menaruh benda di mulut juga memungkinkan untuk berhenti, menunda, dan tidak merasa perlu untuk langsung menjawab. Terkadang gerakan bosan, menilai, dan membuat keputusan muncul dalam satu kombinasi. Masing-masing menunjukkan elemen berbeda dari sikap seseorang. Gambar berikutnya menunjukkan gerakan orang berpindah ke dagu dan tangan juga mengusap dagu. Orang ini sedang menilai tawaran sambil mengambil kesimpulan. Ketika orang yang berbicara dengan kita mulai kehilangan minat pada pembicara, kepala mulai disanggah oleh tangan. Nah, gambar selanjutnya menunjukkan gerakan penilaian dengan kepala disanggah oleh ibu jari saat orang yang berbicara dengan kita mulai tidak lagi berminat. Baik, kita lanjut ke poin yang terakhir, poin kelima, yaitu menggaruk kepala dan menepuk. Ketika Anda mengatakan seseorang membuat leher Anda sakit, Anda mengacu pada suatu reaksi purba dari otot-otot pendiri rambut kecil di leher, seringkali disebut merinding, yang merupakan upaya untuk membuat bulu kuduk yang Anda miliki berdiri untuk membuat Anda tampak lebih menakutkan, karena Anda sedang merasa terancam atau marah. Reaksi ini juga ditemukan pada anjing yang sedang marah saat berhadapan dengan anjing lain yang berpotensi galak. Reaksi ini menimbulkan perasaan merinding di belakang leher ketika Anda merasa frustasi atau sangat takut. Biasanya Anda akan mengusap area itu untuk meredakan sensasi yang dirasakannya. Misalnya, Anda telah meminta seseorang melakukan sesuatu hal kecil untuk Anda dan mereka lupa melakukannya. Ketika Anda menanyakan hasilnya, mereka menepuk dahi atau belakang leher mereka, seakan-akan secara simbolis memukuli diri sendiri. Kendati gerakan menepuk kepala digunakan untuk mengkombinasikan lupa, sangatlah penting untuk diperhatikan apakah seseorang menepuk dahi atau leher mereka. Jika mereka menepuk dahi, itu menandakan bahwa mereka tidak takut pada Anda untuk mengakui kelalaiannya. Namun jika mereka menepuk belakang leher untuk meredakan reaksi pada otot pendiri rambut, ini mengatakan bahwa Anda benar-benar membuat lehernya nyeri karena menanyakan sesuatu yang mereka lupakan. Namun jika dia menepuk bokongnya, Gerard Nierenberg dari Negosiasi Institute di New York menemukan bahwa orang yang memiliki kebiasaan menggaruk kuduknya memiliki kecenderungan untuk menjadi negatif atau kritis. Sedangkan orang yang terbiasa menggaruk dahi untuk mensiratkan kesalahan orang lain adalah orang yang lebih terbuka dan ramah. Baik teman-teman, itu saja pembahasan tentang gerakan menilai dan menunda. Silakan teman-teman pelajari, perhatikan orang yang sedang berbicara dengan kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.